Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih berikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak terhingga. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita yaitu kita masih diberikan kesehatan. Kita masih diberikan waktu luang. Sehingga dengan kesehatan, dengan waktu luang, kita bisa berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi seorang misalkan dia ingin taat tapi ternyata sehat di dalam tubuhnya itu tidak ada, artinya dia sakit, tidak bisa untuk taat. Begitupun misalkan seorang ada kesehatan, tapi ternyata dia tidak ada waktu luang, dia juga tidak bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua nikmat ini yaitu sehat dan waktu luang adalah nikmat yang hendaknya seorang muslim gunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dua hal ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farad. Ada dua nikmat yang mana manusia tertipu. Dia menyangka dua hal tersebut bukan nikmat, padahal nikmat dari dua hal ini begitu besar. Seorang dengannya bisa keluar dari kerugian. Dengan sehat dan waktu luang mestinya dia sukses. Dia gunakan nikmat waktu sehat dan luang tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan sehat kita, menggunakan waktu luang kita untuk bisa duduk di majelis ilmu. Ini nikmat yang besar. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya majelis ilmu ini adalah sebagaimana majelis para nabi. Majalisul ulama kamajalisil anbiya. Bahwasanya majelis para ulama yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, dibacakan sunnah sebagaimana majelisnya para nabi. Kenapa? Ayat-ayat Allah yang dikaji, ajaran Allah yang dikaji. Bahkan kata sebagian ulama, beliau mengatakan man arada an yanzura ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Barang siapa yang dia ingin melihat bagaimana keadaan majelis para nabi, maka lihatlah keadaan majelis ilmu. Majelis yang dibacakan tentangnya ayat-ayat Allah, dibacakan tentangnya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini majelis yang agung. Bahkan malaikat, saking agungnya majelis ini, malaikat mengekapkan sayapnya dia, saking bentuk tawadu kepada para penuntut ilmu. Dan ini bukan sesuatu yang ringan. Seorang bisa berjalan menuntut ilmu, kemudian memperhatikan, memahami, kemudian mengamalkan. Ini nikmat yang sangat besar yang hendaknya kita syukuri. Bahkan Ibnu Qayyim pernah mengatakan bahwasanya la a'lamu ba'da an-nubuwah darajatan afdala min bathil ilm. Aku tidak tahu ada derajat yang paling tinggi setelah kenabian kecuali menyebarkan ilmu. Jadi menyebarkan ilmu, belajar tentang ilmu derajatnya tertinggi setelah kenabian. Derajat kenabian sesuatu yang paling tinggi, tidak bisa dihasilkan dengan usaha manusia. Adapun derajat setelah kenabian itu derajat ilmu, bisa diraih oleh setiap orang. Asalkan dia belajar kemudian dia mengamalkan ilmunya. Makanya di awal majelis ini kita hadirkan dalam hati-hati kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang besar, yaitu kita bisa menghadiri majelis ilmu. Taib, jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas terkait
dosa-dosa besar yang mana insyaallah pembahasan pada malam hari ini yaitu terkait riba. Berkata penulis Syekh bin Baz rahimallahu taala, wa aklur riba. Termasuk dosa besar adalah memakan harta riba. Riba ini secara bahasa adalah ziyadah wan nama, yaitu bertambah, berkembang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Ketika kami turunkan air hujan di atas permukaan bumi, maka bumi itu apa? Tumbuh, berkembang. Jadi yang namanya riba secara bahasa adalah bertambah, berkembang. Secara istilah riba itu apa? Adanya tambahan harta pada komoditi barang ribawi. Apa itu barang ribawi? Itu ada disebutkan dalam hadis ada 5. Cuman bukan 5 ini, tapi dikiaskan ke 5 ini. Kata Nabi Muhammad SAW, "Az-zahabu bil-zahabi, wal-fiddatu bil-fiddati, wal-burru bil-burri, wasyairu bil-syairi, wal-milhu bil-milhi, wat-tamru bil-tamri. Mislan bi-mislin, sawa'an bi-sawa'in, yadan bi-yadin. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, fabi'u kaifa syi'tum." Yang artinya, ketika tukar menukar emas dengan emas, kemudian perak dengan perak, kemudian gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, garam dengan garam, kurma dengan kurma, maka mesti sama takarannya, sama timbangannya. Kemudian yadan biadin, mesti cash, tidak boleh apa? Ditunda. Ketika apa? Satu jenis. Fa idza ikhtalafa hadhil asnaf, ketika berbeda jenisnya, maka fabi'u kaifa syi'tum, silahkan jual beli terserah kalian apa-apa, asal yadan biyadin, asal cash, asal tunai. Contohnya gimana? Gini misalkan, seorang jika ingin menukar emas dengan emas, maka wajib takarannya sama, meskipun jenis emasnya berbeda. Misalkan jenis emasnya berbeda, kemudian takarannya berbeda, kemudian dilakukan transaksi, maka jatuh riba. Karena syaratnya apa? Kalau satu jenis mesti dilaksanakan kalau satu barang maka dilaksanakan dengan satu majelis, kemudian tanpa ada tambahan. Nah, kalau misalkan gini, kalau emas sama perak, maka ini boleh beda jenis. Dalam artian misalkan boleh beda timbangan. Emasnya misalkan 1 kilo, peraknya lebih dari 1 kilo, ini boleh. Kenapa? Ini beda jenis. Dengan syarat apa? Dengan syarat kontan. Dengan syarat kontan. Barang siapa yang melakukan transaksi ribawi, maka apa? Dosanya begitu besar. Oleh karenanya berkata penulis atau pensyarah hafizallahu taala, ar-riba min adhaimi dzunub wa kaba'iriha. Kata beliau bahwasanya dosa riba adalah dosa yang paling besar, dosa yang berat sekali. Wa huwa aklun li amwalin nas bil batil, termasuk memakan harta manusia dengan cara yang tidak diperbolehkan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala memusnahkan riba dan menumbuhkan sedekah. Wa qala an akilir riba, Allah berfirman terkait orang-orang yang makan riba, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang dia memakan riba, kelak pada hari kiamat ketika ia dibangkitkan, maka dia sempoyongan, seolah-olah kemasukan syaitan yang terkena penyakit gila. Sempoyongan, ini bentuk penghinaan kepada mereka, para pelaku riba. Para pelaku riba itu apa? Di dunia disiksa, kemudian di alam kubur disiksa, kemudian ketika dibangkitkan disiksa. Oleh karena sebagian ulama mengatakan apa? Aku tidak tahu ada dosa yang lebih besar daripada riba. Kenapa? Allah mengumumkan perang bagi para pelaku riba. Kemudian jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah, kata pensyarah Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala, wa huwa min mujibatil la'nah wa sakhat. Riba termasuk
dosa yang dapat mengantarkan kepada laknat dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu laknat? Laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang mana senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dirahmati, dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu hal yang dapat menjauhkan seorang dari rahmat Allah adalah dia memakan harta riba. Dan riba itu banyak jenisnya. Orang yang tidak paham bisa jadi dia terjerumus pada riba dan dia tidak sadar. Betapa banyak orang misalkan tukar menukar uang di jalanan. Ketika mau lebaran misalkan, dia punya uang 100 ribu kemudian ditukarkan dengan uang 98 ribu. Ini riba. Kenapa satu jenis? Satu jenis itu apa? Harus cash, harus tunai dan tidak boleh lebih. 100 ribu dengan 100 ribu. Sebagaimana di emas, 1 kilo dengan 1 kilo. Kecuali nanti misalkan ketika kita tukar uang asing dengan uang rupiah. Ini beda. Ini boleh ada perbedaan harga dengan catatan apa? Cash. Contoh misalkan kita nih punya uang real misalkan, ketika ditukarkan di Indonesia ke rupiah boleh berbeda. Dengan syarat apa? Di satu majelis. Adapun masih satu jenis rupiah dengan rupiah, maka tidak boleh ada pertambahan di situ. Harus persis sama. Begitupun misalkan orang yang tukar tambah emas, ini juga tidak boleh. Kalau mau tukar tambah emas, solusinya gimana? Yaitu dia datang ke toko emas, jual dulu emas selamanya, kemudian dia ambil uangnya, kemudian baru beli yang baru. Ustaz, ribet kan? Memang seperti itu. Pernah di zaman Nabi Muhammad SAW ada sahabat yang beliau itu punya kurma 2 kilo yang kurang bagus, ingin ditukar dengan kurma yang lebih bagus. Caranya gimana? Yaitu dia punya kurma yang kurang baik 2 kilo ditukar dengan 1 kilo kurma yang baik. Kata Nabi SAW, ainur riba. Ini riba. Riba ini seperti itu. Yaitu menukar apa? Tadi yang baik dengan yang buruk. Meskipun apa? Satu jenis tapi apa? Dia berbeda. 2 kilo dengan sekilo. Solusinya gimana? Yaitu jual dulu emas yang buruk tadi yang kurang baik 2 kilo, kemudian baru beli yang sekilo. Ini solusi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitupun ketika beli emas, ketika tukar tambah emas. Begitupun ada di kita itu namanya apa? Kredit emas. Ini juga nggak boleh. Kredit emas itu tidak diperbolehkan. Termasuk apa? Beli emas online. Ini nggak boleh. Beli emas online tidak boleh. Kenapa? Ini ada akad yang tidak satu majelis. Meskipun misalkan boleh beli uang dengan emas boleh, tapi harus dalam satu majelis. Kaidahnya gimana? Kalau masih satu jenis, maka harus dilakukan di satu majelis, artinya tunai, kontan, kemudian tidak ada tambahan. Kalau satu jenis. Kalau beda jenis, maka boleh ada tambahan, artinya boleh berbeda, tapi dengan syarat satu majelis. Masalah riba ini apa? Harus dipelajari, apalagi oleh para pedagang, para penjual. Umar bin Khattab pernah mengatakan, la yattajir fi suqina illa man faqiha aklar riba. Tidak boleh berjualan di pasar kami kecuali orang yang paham tentang riba. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang dia akan melakukan transaksi hendaknya apa? Paham tentang riba. Jangan sampai dia terjerumus kepada riba yang dosanya mengerikan, sedangkan dia dalam keadaan tidak tahu. Ini juga menunjukkan apa? Pentingnya belajar, pentingnya majelis ilmu. Dengan belajar seorang tahu, oh itu riba. Orang mungkin yang tidak belajar tadi tukar menukar uang dia anggap biasa. Tadi misalkan dia tukar tambah emas dia anggap biasa. Kredit emas dia anggap biasa. Begitupun apa yang namanya yang kredit itu yang kayak gesek dulu kemudian bayarnya nanti apa namanya? Kartu kredit ya. Nah, begitu kartu kredit. Ini kartu kredit juga apa? Riba. Begitupun misalkan kita nyicil motor, kemudian ketika ada bayaran, misalkan ketika kita telat ada tambahan bayaran, ini juga riba. Banyak sekali riba itu. Begitupun misalkan kita nih, pedagang misalkan, mau tukar uang ke orang yang di samping kita sama-sama penjual misalkan. Nuker uang misalkan ada 100 ribu, nuker ke yang receh misalkan. Ini juga harus cash, harus tunai. Gak boleh misalkan 90 dulu, nanti 10-nya gak boleh. Apa harus cash, harus tunai. Syaratnya tadi kan sama-sama uang berarti harus
sama jumlahnya, kemudian harus satu majelis. Kalau misalkan 100.000 harus 100.000 pas waktu itu. Karena ada, kita lihat sebagian itu nukaran uang misalkan nggak ada 100.000, adanya baru 90, nggak apa-apa 90 dulu, nanti 10-nya. Ini nggak boleh. Solusinya gimana? Solusinya pinjam dulu uang 90, nanti 100-nya masih di kita. Nanti kalau misalkan udah ada 10, sini 10-nya, kemudian 100 diberikan. Ini berarti apa? Pinjam. Dan ini dibolehkan kalau pinjam seperti itu. Ini subhanallah apa? Di antara keindahan Islam. Ketika menutup pintu yang haram, berikan solusinya. Dan ini juga apa? Ketika kita bermuamalah dengan manusia, ketika misalkan mengatakan ini tidak boleh, ini haram, berikan solusi yang terbaik. Misalkan rokok haram misalkan, berikan solusi apa? Susu, kemudian kopi, kemudian jus, banyak. Begitupun tadi misalkan ini tukar beli, jual beli ini seperti ini nggak boleh, solusinya gimana? Beri solusi. Ini diantara apa? Keindahan Islam. Bahkan Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, "Manittajara qabla an yatafaqqaha irtatama fir riba, thumma irtatama thumma irtatama." Barang siapa yang dia berdagang namun belum paham tentang riba, maka dia akan terjerumus ke riba, kemudian terjerumus. Kalau sudah terjerumus apa? Dia sudah hartanya sudah banyak, sudah nikmat. Ketika dikatakan riba, enggak akan terima. Kenapa? Karena dia bergelut di dunia riba. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Dan seandainya misalkan kita perhatikan di lapangan, orang yang pelaku riba itu betul sukses awalnya. Di awal itu sukses, asetnya di mana-mana. Dia kita lihat mungkin luar biasa hartanya. Tapi apa? Allah berfirman, yamhaqullahu riba, Allah musnahkan riba. Pasti Allah musnahkan. Di sini kata yamhaqu dalam bahasa Arab itu apa? Musnah sedikit demi sedikit. Sehingga ada sebagian orang atau mungkin bahkan banyak, ketika dia bermain riba, ujung-ujungnya apa? Asetnya disegel oleh bank. Dia tidak punya apa-apa. Dia apa? Pailit. Dia bangkrut. Bahkan rumahnya pun apa? Disita oleh bank. Bank kenapa? Dia tidak mampu bayar terkait riba. Karena riba itu ngeri. Seorang misalkan pinjamnya berapa, bayarnya lebih. Dan masalah bank itu kalau kita tahu apa? Kalau pinjaman miliaran apa, ribanya bisa ratusan juta itu. Itu bisa di awal, kalau belum dibayar terus bertambah. Karena ada apa? Ada denda. Riba itu apa? Misalkan seorang nih bermain dengan riba. Ketika dia telat, apa? Kena denda. Ketika mau dibayar, belum waktunya, kena penalti. Subhanallah, mau dibayar saja nih. Saya misalkan seorang sudah mau berhenti dari riba, mau menyelesaikan perkara ribanya, sudah mau dibayar, mau ditunai, mau dibayar, misalkan punya uang 100 juta yang harusnya bayarnya bulan 12 baru lunas, misalkan ketika bulan 6 pengen dilunasin apa? Kena penalti, harus bayar lebih. Subhanallah. Ya apa, mengerikan. Ketika tidak dibayar kena denda, ketika dibayar belum waktunya apa? Kena penalti. Ini apa? Dolim seperti ini. Ini termasuk dolim, dan Allah SWT mengharamkan apa-apa yang kaitannya dengan kezaliman. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Maka aku jadikan apa? Kezaliman itu haram atas kalian. Fala tadzalamu, maka jangan saling menzalimi. Oleh karenanya, pelajari tentang riba, karena riba ini hukumnya haram secara ijma'. Bahkan secara disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa huwa muharramun bil kitab was sunnah wal ijma'. Riba itu haram berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan sunnah, berdasarkan ijma'. Kemudian jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah, kata pensyarah membawakan hadis Nabi Muhammad SAW, mela'ana Rasulullah SAW akilat riba. Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, wa mukilahu, dan orang yang berikan riba. Yang makannya dilaknat, yang memberikan seperti misalkan bank-bank konvensional itu dilaknat. Bukan cukup di situ, wa katibahu, sekretarisnya, orang yang catatnya. Kemudian wasyahidaih, dan orang yang menjadi saksinya. Bahkan orang yang kerja di lingkungan bank, dia terdapat apa? Ancaman hadis ini, dilaknat. Orang yang jadi misalkan
penjaganya, satpamnya masuk hadis ini. Karena tolong menolong dalam kejelekan. Jadi bukan beralasan kan saya tidak makan riba. Saya hanya mencatat saja, misalkan saya hanya notaris saja yang mencatat transaksi riba, ini termasuk di dalamnya. Nabi SAW di sana menyebutkan apa? La'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi riba, orang yang menulis riba, dan orang yang menjadi saksi. Bahkan disebutkan riwayatnya apa? Hum fi syawa, sama dosanya. Jadi tidak lebih besar, sama saja dosanya. Dan ketika orang misalkan dia berhenti riba, kalau ujian mah pasti ada. Misalkan di awal dia udah tahu mulai ngaji, mulai kenal agama, dia tinggalkan riba. Kalau misalkan di awal perkaranya sulit, wajar. Dia misalkan asalnya apa? Hidup mewah. Kemudian aset yang berkaitan dengan riba dia tinggalkan. Kalau misalkan dia awalnya terpuruk, wajar. Itu sebagai apa? Bentuk cobaan dari Allah SWT. Kan tapi jika seorang memang benar jujur, dia tinggalkan riba karena Allah SWT, Allah akan ganti dengan lebih baik. Banyak orang misalkan kita dengar ketika dia meninggalkan riba awalnya apa? Sulit. Tapi dia usaha jadi sukses melebihi apa? Usaha ribanya yang dia tinggalkan. Ini bukti sabda Nabi Muhammad SAW, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Dan bisa jadi di dunia ini disegerakan, atau bisa jadi apa? Kelak di akhirat Allah simpan. Jadi jangan sampai apa? Ustaz, saya sudah meninggalkan berusaha karena Allah, tapi ternyata belum Allah ganti. Sabar. Kalaupun toh tidak di dunia diganti, apa kelak pasti di akhirat diganti. Kemudian kata pensyarah hafidhallahu ta'ala, wala yaslamun nasu min hadhil uqubati bitaghyir ismi riba ila arbah. Seorang tidak selamat dari ancaman riba ini meskipun nama riba diganti dengan keuntungan. Ada. Ini bukan hanya di Indonesia. Di negeri Arab pun apa? Riba itu diganti dengan arbah, namanya itu. Arbah itu keuntungan. Kalau di kita apa? Bunga. Nah, riba disebut apa di kita? Bunga. Nah, meskipun dirubah namanya dengan bunga, riba ya riba. Ini apa? Supaya manusia ya mungkin tertipu. Bunga itu sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik. Sehingga apa? Diganti nama riba menjadi bunga. Begitupun au fawaid, atau diganti dengan nama fawaid. Fawaid itu apa? Faidah. Au ghairi dzalika minal asma, dan nama-nama selain dari itu. Kalau sudah riba. Riba itu para ulama menjelaskan ada 3 jenis. Jenis pertama, atau ada 4 yang menyebutkan. Yang pertama jenis riba yang namanya riba fadl. Riba fadl itu riba kelebihan. Contoh misalkan tadi, emas dengan emas harusnya ditukar dengan takaran yang sama, ketika dilebihkan ini namanya riba fadl, tambahan. Ini jenis yang pertama. Kemudian yang kedua ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu tidak ada tambahan, tapi ada penundaan majelis. Contoh tadi misalkan uang 100.000 dengan 100.000, tapi ada penundaan majelis. Saya nukar misalkan ini 100.000, kemudian ditukar pertama 90, nanti 10-nya lagi. Ini apa? Riba nasi'ah, dan ini termasuk riba. Kemudian ketiga ada riba qard. Riba qard itu apa? Riba hutang piutang. Dan ini banyak. Contoh misalkan hutang 100.000 diganti atau dibayar menjadi 110.000 misalkan, ini riba. Ini riba. Jika memang dipersyaratkan di awalnya, kamu misalkan boleh pinjam ke saya 10 juta, tapi dengan tambahan 100.000. Meskipun 100.000, bahkan meskipun 10.000, jika dipersyaratkan dari awal, maka ini hukumnya riba, tidak boleh, haram mengambil. Begitupun tadi misalkan pinjam, boleh, silahkan 10 juta dibayar 10 juta, tapi harus tepat waktu, harus tanggal 1. Jika lebih dari tanggal 1, bayarnya lebih, ini riba. Meskipun akannya di awalnya 10 juta, tapi jika ada tambahan ketika telat, maka ini termasuk dari
riba. Kaidahnya apa? Kullu qardin jarra naf'a fahuwa riba. Setiap transaksi hutang piutang yang ada manfaatnya ini termasuk riba. Jadi misalkan kita nih minjamkan kepada seorang, misalkan ada manfaat yang kita ambil apa? Ini termasuk riba. Jika memang ada kesepakatan di awal. Jika tidak ada, misalkan kita pinjam ke teman kita 10 juta dan kita di awalnya memang nggak ada kesepakatan harus tambah misalkan. Kemudian kita ada rezeki lebih, kemudian lebihkan misalkan 1 juta lebih 200.000, maka ini boleh. Kenapa? Tidak ada kesepakatan di awal. Begitupun misalkan seorang pinjam kendaraan orang lain, kemudian di bensini, insya Allah tidak ada masalah. Karena ini tidak ada apa? Tidak ada akad dari awalnya. Allah a'lam bishawab. Kata pensyarah Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala, fal ibratu bil haqa'iq wa in ghayyiratil asma'. Yang menjadi patokan itu apa? Hakikatnya, bukan perubahan nama. Kalau misalkan sudah riba, meskipun dikatakan bunga, fawaid atau arbah, kalau sudah bunga ya bunga. Ausumiyat seperti misalkan di sini disebutkan ausumiyat ar-riswatu ikramiyah. Contoh misalkan ada penamaan lain. Riswah itu sogok menyogok. Meskipun sogok menyogok ini, uang sogok ini dikatakan bentuk pemuliaan, maka ini tetap apa? Riswah, tidak diperbolehkan. Misalkan seorang dia ada ingin ngurus surat-surat atau apa misalkan, kemudian supaya diperlancar misalkan dia kasih uang, maka ini termasuk iswah, termasuk apa? Suap. Meskipun orang mengatakan apa? Enggak, ini bukan suap, ini apa? Bentuk terima kasih misalkan, tetap ini tidak boleh. Au nahwa dzalika fal haqiqatu baqiyatun. Apapun penamaannya, maka hakikatnya apa? Tetap. Begitupun misalkan jika kita tahu khamar. Khamar itu apa? Dinamakan dengan bir, dengan 2% atau 1%. Ya kalau misalkan khamar dan memabukkan apa? Tetap apa? Hukumnya haram meskipun dirubah maknanya. Jemaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian kata pensyarah hafizallahu taala, wa yajibu 'alal muslim an yakuna muhtarizan fi hadzal bab. Sudah sepatutnya bagi muslim itu apa? Hati-hati dalam masalah ini. Jangan sampai apa? Dia tidak tahu terkait transaksi ribawi sehingga dia terjumus ke dalam transaksi ribawi sedangkan dia tidak tahu. Terlebih para pedagang, terlebih orang yang berkecimpung dengan bisnis, wajib mempelajarinya. Bahkan apa ini termasuk fardu ain. Karena ilmu itu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu apa yang berkaitan dengan kehidupan kita, seperti tauhid, salat, kemudian zakat bagi orang yang mampu, puasa, haji bagi yang memang sudah mampu. Ini wajib, fardu ain, tidak boleh bodoh. Begitupun orang yang pedagang, wajib bagi dia tahu tentang apa yang ia geluti dari dagangan, tentang riba harus tahu. Karena tadi dosa riba itu apa? Bukan dosa yang sepele, dosa yang besar. Akan disebutkan oleh sebagian ustaz-ustaz kita, ada 13 jenis ancaman atau azab yang Allah sediakan bagi para pelaku riba. Tadi Anda sebutkan bahwasanya pelaku riba itu dia diancam di dunia, yaitu di fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih, diajak perang oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian dia diazab ketika di alam kubur. Kemudian nanti ketika dibangkitkan juga dia juga apa? Diazab. Ini mengerikan. Disebutkan dalam hadis bahwasanya ada manusia yang dia itu berenang di air darah, bukan air biasa. Dia berenang di air darah. Kemudian ada orang yang di pinggir tempat pemberenangan tersebut. Kemudian orang yang berenang di air darah tersebut apa? Ke pinggir. Kemudian memakan batu. Jadi orang yang di pinggir tadi masukkan batu ke mulutnya.
kemudian ke tengah lagi berenang, balik lagi ke pinggir dimasukkan batu. Nabi SAW bertanya, siapa itu? Disebutkan bahwasanya orang tersebut adalah fa innahu akilur riba. Orang tersebut orang yang makan riba. Ini coba berenang di sungai darah, kemudian dimasukkan padanya itu batu-batu. Ini apa? Mengerikan. Begitupun di antara dosa riba yang mengerikan apa? Dosa riba yang paling ringan seperti menzinai ibu kandung sendiri. Nauzubillah. Orang misalkan ketika disuruh menzinai ibu kandungnya apa? Dia tidak akan mau. Bahkan mungkin dia lebih memilih apa? Disiksa, diancam daripada harus menzinai ibu kandungnya sendiri. Tapi apa? Ternyata disebut dalam hadis, dihasankan oleh Abu Thahir. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Ar-riba salasatun wa sab'una baban." Riba itu ada 73 pintu. Di riwayat lain disebutkan ar-riba sab'una huban aisaruha an yankihar rajulu ummahu. Riba itu ada 70 dosa, 70 cabang. Yang paling ringannya seperti seorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Misalkan orang ketika diingatkan seperti ini, apakah kamu berani menzinai ibu kandungmu sendiri? Enggak akan berani. Ini dosa riba apa? Seperti itu dosanya. Bahkan apa yang paling ringan? Aisaruha, paling ringannya dosanya seperti itu. Yang paling besarnya. Hadis ini dihasankan oleh Abu Thahir. Meskipun sebagian ulama ada yang mendhaifkannya. Kemudian selanjutnya di antara dosa riba itu makan riba lebih parah dari 33 kali zina. Seorang 33 kali zina itu lebih ringan daripada dosa riba. Disebutkan Ka'ab rahimallahu ta'ala, li'an azniya 33 zanyatan ahabu ilayya min an akula dirhama riban ya'lamullahu anni akaltuhu hina akaltuhu riban. Aku berzina sebanyak 33 kali lebih aku sukai daripada memakan 1 dirham riba. 1 dirham enggak banyak, 1 dirham. Lebih aku sukai berzina 33. Ini apa? Dosa yang mengerikan. Bukan berarti alasannya udah saya misalkan zina saja misalkan daripada itu, enggak. Ini menunjukkan apa? Dosa yang begitu besar. Zina itu apa? Termasuk dosa besar. Nah, riba itu apa? Lebih dari itu. Kenapa? Ini berkaitan zalim dengan orang lain. Bahkan Anda pernah dengar salah satu pegawai yang sudah resign dari berkaitan perusahaan di BAW. Dia pun apa? Enggak tenang ketika kerja itu. Dia ditekan oleh atasan. Kenapa harus cepat capai target? Ya, orang yang kerja riba pun apa? Dia harus kejar target, harus cari mangsa. Jadi harus cari mangsa. Oleh karena apa? Sekarang tuh gampang, orang mau pinjam uang tuh gampang, modal KTP sudah pinjam uang. Tapi riba. Karena orang yang di perusahaan riba itu apa? Dia cari target mana nih? Target saya selanjutnya. Jika tidak capai target apa? Dimarahi. Nah, orang yang tadi apa? Yang ditekan sama bosnya, belum lagi apa? Lihat keadaan nasabahnya, masyarakatnya, dia kunjungi rumahnya karena memang rumahnya apa? Ya orang tidak mampu, bagaimana mau bayar riba? Dia terkena batinnya, mentalnya. Di atasannya ditekan, kemudian ketika di lapangan ternyata apa? Orang yang memang makan ribanya itu yang jadi nasabahnya apa? Tidak mampu bayar. Apa? Ini goncang hati dia. Oleh karena apa? Orang yang main riba itu tidak akan tenang hidupnya. Ini secara umum. Artinya apa? Orang yang memang berurusan dengan hal-hal yang haram tidak akan tenang. Baik riba ataupun selain riba, pasti tidak ada ketenangan dalam hidup dia. Kenapa? Karena ketenangan itu apa? Hanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu makan riba, baik itu zalim, baik itu menipu, baik itu berdusta, pasti apa? Sesuatu hati itu tidak akan tenang.
Hati itu hanya akan tenang ketika berzikir kepada Allah, ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Kemudian di antara bahaya riba apa? Riba akan hilang berkahnya. Walaupun riba terus bertambah banyak, meskipun secara kuantitas banyak tapi hilang berkahnya. Hartanya mungkin banyak, asetnya banyak, tapi ternyata apa? Itu hutang semua. Asetnya 2 miliar, hutangnya 3 miliar. Ada yang seperti itu. Kenapa? Dia main dengan riba. Dia cuma ngambil misalkan 1 miliar, tapi dia harus bayar lebih dari itu. Kata Nabi Muhammad SAW, ma ahadun aktsara minar riba illa kana akibatu amri ila qillah. Riba membuat sesuatu jadi bertambah banyak, namun ujung-ujungnya pasti sedikit, pasti binasa itu. Kemudian jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah, di antara dosa riba adalah ketika seorang bersedekah dengan uang riba, Allah tidak akan menerimanya. Ya, seorang misalkan dia ingin bersedekah dengan uang riba, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Bahkan seandainya dia bangun masjid dengan uang hasil riba, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan riba itu apa? Sesuatu yang haram, sesuatu yang jelek. Nah, mungkin pertanyaan Ustaz, bagaimana kalau misalkan saya sudah berhenti dari riba tapi ada sisa misalkan dari uang riba, bagaimana cara penggunaan? Itu gunakan untuk fasilitas umum, misalkan untuk jalan, untuk toilet misalkan. Ini tidak jadi masalah insyaallah taala. Jangan dimakan oleh kita sendiri. Kenapa? Ketika seorang makan riba atau makan sesuatu yang haram, maka neraka lebih berhak baginya. Kata Nabi SAW, ayyu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bih. Daging manapun yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih berhak baginya. Jadi apapun yang tumbuh dari yang haram, seorang misalkan dia riba atau apapun yang haram, menipu misalkan, maka apa? Neraka lebih berhak baginya. Kemudian jemaah masyaallah muslimin rahimakumullah, di antara efek buruk dari riba adalah doa pemakan riba sulit terkabul atau bahkan mungkin tidak dikabulkan. Ada disebut dalam hadis bahwasanya ada innar rajula, sesungguhnya seseorang itu asy'atha aghbara, dia itu kusut, kemudian dia itu berdebu, kemudian melakukan safar yang panjang, dia mengangkat yamuddu yadayhi ila sama, dia angkat tangan, ya Rabbi wahai Tuhanku wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudiya bi haram fa anna yustajabu lidzalik. Tapi bajunya dari yang haram, makannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, dia tumbuh dari yang haram, bagaimana doanya dikabulkan? Tidak akan dikabulkan. Orang yang makan dari sesuatu yang haram, doanya tidak akan dikabulkan. Begitupun di antara efek buruk dari riba apa? Membuat hati keras. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan menutup hati mereka. Disebut dalam hadis bahwasanya apa? Ketika seorang berbuat dosa, maka akan diberikan titik hitam pada hatinya. Titik. Sehingga apa? Kalau sudah menjadi hitam legam, maka dia apa? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaron. Dia tidak tahu yang baik, tidak tahu yang buruk. Nah, orang yang tidak tahu yang baik, tidak tahu yang buruk, salah satu sebabnya apa? Dia melakukan dosa-dosa. Dan dosa yang paling besar apa di antaranya adalah riba. Dan ketika seorang hatinya keras, kemudian membeku, membatu, apa? Sulit menerima kebenaran, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekian yang bisa Anda sampaikan terkait riba ini. Yang jelas bagi seorang muslim hendaknya dia mengetahui tentang agamanya.
tentang sesuatu yang Allah haramkan. Jangan sampai dia beragama tidak tahu tentang agamanya. Ngaku Islam tapi bodoh tentang Islam. Jangan sampai seperti itu. Begitupun hendaknya seorang muslim perhatian terhadap apa-apa yang Allah larang. Jangan sampai dia melakukan apa-apa yang Allah larang, dan yakini ketika Allah melarang pasti ada mudarat di dalamnya. Jadi ketika Allah mengharamkan riba, pasti mudarat ada pada riba tersebut. Dan kita saksikan orang yang harusnya dibantu, orang yang sedang butuh uang harusnya dibantu, dikasih pinjam. Malah dia dikasih pinjam, betul kasih pinjam, tapi ngambil untung dari pinjaman tersebut. Cukuplah bagi seorang muslim itu ketika memberi pinjaman orang lain, pahala yang ia dapatkan. Disebut dalam hadis ketika seorang memberikan pinjaman kepada orang lain, maka dia setiap harinya bersedekah sesuai dengan kadar yang ia pinjamkan. Dia pinjamkan misalkan 1 juta, dia setiap harinya 1 juta sedekah. Padahal meminjamkan, subhanallah. Daripada mengambil untung yang sedikit, 1 juta hanya dilebihkan 100.000, untungnya sedikit dan dunia ini itu haram. Lebih baik mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Barangkali ada pertanyaan seputar riba. Dan riba ini banyak jenisnya. Ingat kaidahnya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap transaksi hutang piutang yang di sana ada keuntungan maka itu riba. Seperti tadi misalkan masyarakat kita, contoh-contoh terkait riba, menukar uang dengan jumlah yang berbeda, 100.000 jadi 98. Kemudian menukar uang sama tapi ternyata beda majelis. Beda majelis ini juga riba. Begitupun pinjam yang berjangka kemudian ketika telat dapat denda, ini juga riba. Kemudian kartu kredit riba. Nah, sekarang gampang, di satu aplikasi misalkan ada KTP bisa cair 5 juta misalkan. Ini jelas-jelas tidak diperbolehkan oleh syariat. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.